Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sesuai dengan judulnya, kita akan menganalisis berapa besar gaji guru yang ada di Indonesia. Saat ini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis kategori atau 4 jenis gaji guru ya yang didapatkan oleh guru yang ada di Indonesia. Apa aja itu jenis-jenisnya? Mari kita bahas ya. Jadi guru, oke, dia ada guru. Oke ya, ini kita bagi ada 2, yaitu guru yang sudah mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik ya. Oke, dan ada yang belum serdik. Nah, ini berapa saja jumlahnya nanti akan kita bahas sama-sama ya. Jadi kita bagi 2 dahulu, yaitu guru yang sudah mendapatkan serdik ya, setelah melakukan pendidikan profesi guru ya, maka dia akan mendapatkan serdik. Nah, kemudian untuk guru yang mendapatkan serdik, statusnya dia apakah dia itu ASN ya, PNS atau P3K, ataupun dia masih non ASN atau belum ASN. Nah, kita bagi kategori seperti ini dulu ya. Kemudian begitu juga yang belum serdik, terbagi 2 ya, statusnya apakah dia itu ASN atau non ASN. Nah, jadi ada 4 kategori ya, atau 4 jenis gaji yang didapatkan oleh guru. Nah, kemudian untuk jumlahnya ya, untuk jumlah berapa sih guru yang serdik kemudian statusnya ASN, begitu juga berapa guru yang belum serdik, misalkan yang belum ASN, itu jumlahnya berapa. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, misalkan guru di sini untuk saat ini ya, itu kurang lebih sekitar ada 2,9 juta guru, 2,9 juta ya orang nih, 2,9 juta orang. Oke, jadi kurang lebih ada 2,9 juta guru di Indonesia. Tentu tiap tahun jumlahnya akan terus bertambah ya, bisa jadi tahun depan bisa mencapai 3,2, apalagi di RUU Sisdiknas ya, untuk guru yang PAUD itu akan masuk ke akan diakui sebagai guru. Nah, jadi jumlahnya tentu akan lebih banyak lagi untuk tahun depan. Kemudian untuk yang serdik, ini berdasarkan informasi yang saya terima, ini kurang lebih sekitar 1,3 juta orang ya, kurang lebih ada 1,3 juta orang yang mendapatkan serdik ya. Kemudian yang belum serdik, ini kurang lebih ada 1,6 juta orang ya yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu apa? Sertifikat pendidik itu adalah keprofesionalan ya bagi seorang guru setelah dia menempuh pendidikan. Oke ya. Jadi setelah dia menempuh pendidikan profesi guru atau PPG, dia mendapatkan sertifikat pendidik dan dia dikatakan guru yang profesional, yang memiliki kompetensi mengajar yang lebih baik tentunya ya. Ini untuk jumlahnya. Kemudian untuk guru serdik yang ASN ya, ini kurang lebih jumlahnya ada sekitar 1 juta ya, ada 1 juta orang yang ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Nah, jadi ini 1 juta orang ini sudah dikatakan sejahtera. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang serdik tapi bukan ASN atau non ASN, ini jumlahnya sekitar ada 300 ribuan ya, 300 ribu orang. Nah, yang non ASN.
Kemudian yang ASN yang belum cerdik kemudian ASN ini jumlahnya sekitar kurang lebih ada 500 ribu orang. Kemudian untuk yang non ASN-nya berarti ini sekitar kurang lebih ada 1,1 juta orang yang belum cerdik dan bukan ASN. Nah, untuk besaran gajinya masing-masing kategori ini itu berapa? Berdasarkan informasi yang saya terima ya, untuk tunjangan sertifikat pendidik untuk yang ASN ini dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Oke ya. Yang kita sebut adalah tunjangan profesi guru atau TPG ya. Jadi ada gaji TPG ya. Ada tunjangan ya. Kita sebut aja lah di sini gaji TPG ya. Gaji TPG. Nah, besar gaji TPG dari masing-masing ini oke ya. Untuk yang ASN ya, cerdik ASN, dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok ya. Kalau misalkan kita tuliskan kurang lebih sekitar 3 juta gitu ya, 3 juta rupiah. Nah, ini RP 3 juta rupiah. Oke ya. Untuk yang cerdik non ASN dia akan mendapatkan 1,5 juta. Nah, jadi ada tambahan bagi guru yang cerdik kemudian dia belum mendapat jabatan fungsional, maka dia akan menerima 1,5 juta per bulan. Nah, tentu saja untuk gaji-gaji ini akan diakumulasi setiap 3 bulan cairnya ya. Kemudian untuk guru yang belum cerdik kemudian dia ASN statusnya, ini untuk besaran TPG-nya dia belum tidak terima karena TPG itu khusus untuk yang cerdik. Untuk yang non ASN juga di sini tidak menerima gaji atau tunjangan TPG. Nah, kemudian untuk besar pendapatan yang akan dia terima per bulannya ya, untuk yang cerdik dan ASN ini berdasarkan informasi yang saya terima ya, untuk gaji pokoknya sendiri beserta tunjangan beras, tunjangan keluarga ya, kita ambil saja 3,5 juta ya. Kemudian ditambahkan dengan tunjangan profesi guru 3 juta. Kemudian ditambahkan dengan TPP ya. Tentu tunjangan TPP ini adalah tunjangan yang besarannya itu berbeda dari tiap daerah ya. Nah, ada yang 500 rentangnya ya. Rentangnya itu sekitar 500.000 sampai di Jakarta itu paling besar adalah 3,5 juta. Nah, besarannya. Jadi kalau misalnya dia total 3,5 ditambah 3 yaitu 6,5. Terus misalkan angka yang paling kecil di sini 500.000, berarti rentangnya di sini bisa dia bawa pulang per bulannya adalah 7 juta sampai dengan 7 juta sampai dengan 10 juta rupiah ini ya. Dia bisa pulang atau home pay-nya ya per bulannya adalah bisa 7 sampai 10 juta. Tentu besarnya itu berbeda dari tiap daerah karena tergantung ininya ya, besar TPP-nya. Nah ya, ada daerah yang 500.000 hingga 3,5 juta itu di Jakarta. Tentu Jakarta nilainya paling besar. Nah, itu untuk guru cerdik ASN. Dia per bulannya akan mendapatkan gaji sekitar segini. Kemudian untuk guru cerdik dan non ASN ya, tentu untuk besar gaji pokok ini bergantung kepada sekolah atau yayasan tersebut ya. Jadi ada yang ada yang kalau misalkan di daerah-daerah saya dengar pernah hanya digaji 500.000, ada yang digaji 600.000, ada yang gaji 1 juta. Ya, ini kita ambil saja rentangnya di sini berapa ya? Ya, kebanyakan 1 juta lah gitu ya. 1 sampai 3 juta.
Nah, ini untuk gaji pokok. Tergantung yayasan sekali lagi ya. Kemudian ditambahkan dengan gaji TPG ya 1,5 juta. Nah, dan tidak ada tambahan lainnya. Berarti dia bisa bawa pulang untuk guru Serdik non ASN, dia bisa bawa pulang berapa? Yaitu 2,5 ya. 2,5 ya sampai dengan berapa? Sampai dengan 4,5 juta gitu ya. Nah, ini untuk guru Serdik dan non ASN. Nah, jadi besarannya di rentang sekitar sini ya. Lagi-lagi besar ini tergantung dari berapa besar gaji pokok yang diterima guru tersebut oleh yayasan yang ada ya. Kebanyakan itu rentangnya 1 sampai 3 juta ya. Bahkan di Jakarta sendiri itu masih ada yang gajinya sekitar 1,8 malahan 1,8. Ada yang 1 juta, bahkan di daerah-daerah juga ada yang di bawah 1 juta. Jadi ini besarnya ini tuh tergantung dari yayasan ya. Kemudian untuk guru belum Serdik kemudian dia ASN, dia akan mendapatkan tunjangan ya. Untuk ASN sendiri gaji pokoknya sama ya, yaitu 3,5 juta ya. Ini untuk gaji pokok ditambah tunjangan beras dan tunjangan keluarga. Kemudian dia tentu tidak dapat gaji atau tunjangan TPG, dan ditambahkan dengan lagi-lagi di sini adalah TPP. TPP-nya yaitu 500.000 hingga bisa 3,5 juta. Lagi-lagi ini tergantung daerah ya. Maka untuk 500.000 orang ini dia akan mendapatkan gaji yaitu sekitar 4 juta sampai dengan 7 juta ya, sampai dengan 7 juta ya. Nah, ini untuk apa? Untuk guru yang belum Serdik dan ASN. Ini sekitar ada 500.000 orang ya, ada 500.000 guru yang mendapatkan gaji di rentang segini ya. Oke, nah ini yang menjadi permasalahan di Indonesia, yaitu banyak sekali guru yang belum Serdik dan belum dapat jabatan fungsional atau masih non ASN. Ini yang menjadi kekhawatiran guru-guru kita ya di Indonesia. Ini tentu saja gaji pokoknya itu lagi-lagi bergantung dengan yayasan ya, itu rentangnya misalkan 1 sampai 3 juta ini kebanyakan ya, dan tidak mendapatkan tunjangan apa-apa lagi. Nah, berarti dia per hari atau per bulannya ya, ini per bulannya ya, per bulannya dia bisa mendapatkan gaji sekitar 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah saja ya, 3 juta rupiah saja. Nah, angka-angka ini ya, angka-angka ini yang yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Jadi ada 1 juta orang yang sudah menikmati gaji sebesar segini ya, 7 sampai 10 juta per bulan. Ada 300.000 orang guru ya yang mendapatkan gaji sekitar 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah. Kemudian ada 500.000 orang guru yang mendapatkan gaji sekitar 4 sampai dengan 7 juta. Dan ini yang cukup banyak ya, ada 1,1 juta orang guru yang mendapatkan gaji 1 hingga 3 juta saja. Nah, ini yang menjadi problem bangsa kita. Nah, tentu dengan adanya RUU ya, RUU Sisdiknas ini, Sisdiknas ya, Sisdiknas ini sebagai apa? Sebagai solusi. Nah, sebagai solusi untuk 1,1 juta guru ini ya, dan juga ditambahkan dengan 300, berarti ada sekitar 1,4 ya, ada 1,4 juta guru Indonesia yang dikategorikan ya belum sejahtera gitu ya. Jadi ada yang
rentang 1 sampai 3 juta, ada yang masih di rentang 2,5 sampai dengan 4,5 juta. Ya, tentu kalau misalkan sudah mendapatkan jabatan fungsional atau ASN ya, PNS P3K, gaji dikatakan cukup sejahtera untuk walaupun dia belum cerdik, apalagi kalau misalkan yang udah cerdik bisa bisa cukup besar nih per bulannya, 7 sampai 10 juta. Justru adanya RUU Sisdiknas ini sebagai solusi ya, solusi bagi guru-guru yang 1,1 juta ini ya. Tambahkan dengan ini berarti sekitar 1,4 juta guru yang belum sejahtera. Ya, lagi-lagi di sini tergantung gaji pokok dari tiap yayasan yang berbeda. Ada memang guru yang gaji pokok dari yayasan itu di atas 4, tapi itu cukup sedikit sekali jumlah gurunya. Ya, jadi sekolah atau yayasan itu cukup munafik ya, cukup bagus. Tapi ya kalau misalkan kita persentase dari 100% ya hanya 10% ya yayasan yang berkualitas ya, yang menggaji guru di atas 4. Seperti itu. Jadi ya cukup prihatin dengan masih banyaknya 1,1 juta orang yang mendapatkan gaji sekitar 1 sampai 3 juta ini. Bahkan saya pernah ditawari di Jakarta kan ya, di Jakarta sendiri itu saya pernah ditawari sebesar 1,8 juta. Ini dengan bobot sekitar berapa waktu itu ya? 32 JP, jumlah pertemuan. Ya, atau jam pertemuan ya, jam pertemuan di sekolah. Ini bebannya sangat berat sekali ya, 32 JP tapi mendapatkan gajinya hanya 1,8 gaji pokoknya, dan ini bersih, tidak ada tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, itu tidak dapat ya. Jadi ini bersih 1,8. Bagaimana dengan daerah lainnya ya, dengan daerah lainnya ya. Nah, bagaimana dengan daerah lainnya? Tentu yang daerah-daerah misalkan yang pelosok ataupun yang di Jakarta sendiri aja hanya ada loh di angka 1,8 ya take home pay-nya. Bagaimana dengan daerah lainnya? Ya tentu angkanya akan ada yang lebih kecil ya, akan ada banyak yang lebih kecil dari di Jakarta ya. Bahkan jangan jauh-jauh di Jakarta, di Depok sendiri saya pernah dapat informasi dia hanya dapat 1 juta per bulan. Itu kalau misalkan masuknya full. Terus kalau misalkan guru tersebut ada sakitnya, misalnya sakit berapa hari, itu justru dipotong dan dia hanya dapat 600 ribuan atau 700 ribuan. Itu cukup prihatin sekali sebenarnya. Ada loh di sekitar Jakarta, yaitu di Depok. Nah seperti itu. Nah inilah gambaran sederhana ya, gambaran berapa besar gaji guru yang ada di Indonesia saat ini ya. Nah, bagaimana untuk setelah RUU Sisdiknas ini gol menjadi undang-undang, tentu besar gaji-gaji ini akan berubah ya, akan berubah. Nah, besarannya seperti apa? Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan saya analisis ya, akan saya bedah RUU Sisdiknas ini berapa besar jika RUU Sisdiknas ini menjadi undang-undang, berapa besar gaji pokoknya ya dari berbagai jenis-jenis berbagai jenis guru ini ya. Oke, demikian dulu analisis dari saya ya. Ini besar jumlah gaji yang didapatkan oleh guru yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak sudah mengklik channel ini atau video ini ya. Kalau misalkan ada kesalahan boleh komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.